membahas jaminan kesejahteraan tenaga kerja, ya, bongkar muat atau TKBM dan kebutuhan TKBM di masa depan, ya. Sama halnya dengan kondisi para pekerja atau buruh pada umumnya, yakni antara lain tergantung pada tentunya ketersediaan lapangan pekerjaan, hubungan industrial dan tata kelolanya, serta regulasi yang mengaturnya. Nah, pertanyaannya, jadi saya mungkin tidak membuat seperti PowerPoint, tapi saya seperti tulisan ya, kayak skripsi gitu kan. Ya. Jadi perumusan masalahnya atau pertanyaannya. Satu, sejauh mana ketersediaan lapangan pekerjaan bagi TKBM? Ya, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, seperti apa hubungan industrial ya, antara TKBM, koperasi TKBM dan perusahaan bongkar muat atau badan hukum lainnya sebagai pelaksana bongkar muat. Kemudian yang ketiga, seperti apa tata kelola koperasi TKBM saat ini ya? Ya, berdasarkan pengalaman saya waktu bertugas ya. Kemudian regulasi yang mengatur atas jaminan kesejahteraan TKBM itu diatur di mana saat ini existing ya. Ya, kemudian seperti apa pelaksananya atas jaminan kesehatan TKBM saat ini dan bagaimana kebutuhan TKBM di masa depan. Itu pertanyaan atau rumusan masalah kalau kita buat di karya tulis ya. Mari kita bahas satu persatu ya terkait dengan pertanyaan yang tadi. Ketersediaan lapangan pekerjaan bagi TKBM tentunya kan fluktuatif ya. Tergantung dari traffic. Tergantung dari kunjungan kapal dan volume barang yang dibongkar muat di pelabuhan. Ya. Itu ketersediaannya. Dan seperti apa ketersediaan dengan kebutuhan. Nah, berdasarkan pengamatan bahwa tidak sebanding ya antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah TKBM yang ada. Ya. Ya, tidak sebanding. Artinya bahwa TKBM itu lebih banyak ya daripada kebutuhan yang diperlukan. Nah, dari mana kita melihatnya? Karena dari yang pernah saya bertugas itu man-days-nya atau jam atau hari kerja dari TKBM itu rata-rata itu, contoh di Priuk aja ya, itu cuma 14 hari. Dalam 1 bulan 14 hari. Ada jumlah tenaga kerja di Tanjung Priuk, setelah saya tanya-tanya juga itu sekitar 2.100 ya. Yang kerja itu rata-rata cuma 1.400 ya, yang betul-betul kerja. Jadi kalau dirata-ratakan itu cuma 14 hari mandainya. Nah, itu bahwa cermin daripada ketersediaan lapangan kerja ternyata terbatas dibandingkan jumlah TKBM yang ada. Kemudian hubungan industrial atau hubungan kerja ya, antara TKBM dengan pemberi kerja atau perusahaan yang terkait dengan bongkar muat itu kan ada 3 pihak ya dalam pelaksanaan bongkar muat, yaitu perusahaan bongkar muat, koperasi TKBM dan TKBM itu sendiri ya. Seperti apa hubungan kerja di antara para pihak satu sama lain itu kan belum diatur secara tegas untuk saat ini. Ya. Memang dalam prakteknya bahwa koperasi TKBM itu layaknya seperti perusahaan alih daya. Ya, atau outsourcing ya. Alih daya yang menyediakan jasa TKBM untuk dipekerjakan di perusahaan lain. Ya itu kan. Nah, seperti apa hubungan kerjanya seperti tadi itu, maka apabila sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan diatur bahwa yang bertanggung jawab terhadap perlindungan ketenagakerjaan adalah pengusaha atau pemberi kerja. Pertanyaannya, siapa pemberi kerja? Ya. Dalam pekerjaan bongkar muat, apakah PBM atau koperasi TKBM? Ya.
selaku penyedia jasa TKBM. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang tenagakerjaan, peran koperasi TKBM saat ini seperti saya jelaskan tadi layaknya seperti perusahaan alih daya yang menyediakan pekerjanya untuk bekerja di perusahaan lain atau tempat lain ya. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan bahwa perusahaan yang melakukan atau yang menyediakan tenaga alih daya itu kan harus mempunyai izin berusaha. Izin berusaha ya itu undang-undang yang mengatakan demikian. Ya harus memiliki perizinan berusaha dan perusahaan alih daya tersebut adalah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan pelindungan bagi pekerja alih daya tersebut. Bagaimana dengan TKBM, dengan koperasi TKBM saat ini? Apakah legalitasnya telah mempunyai izin berusaha sebagai perusahaan alih daya? Ya, karena kalau udah jelas statusnya sebagai perusahaan alih daya berarti di situ juga terikat dengan ketentuan sebagai perusahaan alih daya yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan pelindungan ketenaga kerjaan. Jadi bahwa TKBM itu adalah pekerja dari koperasi. Ya, sementara PBM itu adalah pengguna. Ya, pengguna. Ya. Nah, ini yang belum jelas ya. Karena koperasi kita belum lihat legalitasnya sebagai perusahaan yang memiliki perizinan berusaha di bidang alih daya. Ya. Terkait dengan tata kelola koperasi TKBM saat ini mohon maaf ya, itu berdasarkan apa yang saya cermati, yang saya amati, pengalaman saya waktu bekerja, itu masih kurang mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik ya, atau GCG ya kalau di perusahaan itu. Hal ini tercermin dari antara lain ya, satu masih mempekerjakan TKBM yang berusia lanjut ya, sehingga kurang produktif dan rawan terhadap kecelakaan. Seperti disampaikan juga oleh Pak Dirjen tadi, itu salah satunya kan berusia lanjut. Seperti contoh di Tanjung Priuk itu dari 2100, ini informasi dari koperasi TKBM kepala atau ketuanya, itu 20% adalah usia lanjut di atas 55 tahun. Jadi kalau 20%-nya itu sekitar 400 orang. 400 orang itu yang usia lanjut ya, sebetulnya itu sudah tidak layak ya, dan tidak memenuhi persyaratan untuk bekerja sebagai TKBM sebagaimana aturan yang berlaku. Kemudian kompetensi atau keterampilan dan disiplin kerja TKBM ya terus terang masih perlu ditingkatkan ya, artinya masih rendah. Pengaturan gilir kerja yang tidak merata. Ya, contoh misalkan saya hanya mengambil salah satu contoh itu di beberapa pelabuhan, karena pernah di pelabuhan utama termasuk salah satunya juga Tanjung Priuk. Ya, di Tanjung Priuk itu kan setiap regu kerja kan sudah dialokasikan di PBMA, PBMB, PBME. Ya. Nah, mungkin di PBMA di perusahaannya Pak Kapten Wondo mungkin gitu kan. Mungkin bisa tiap hari bekerja barangkali gitu. Tapi ada yang ditempatkan di perusahaan atau di PBM lain, ada yang 3 bulan sekali baru kerja. Ya. Ada yang seperti itu. Padahal sebenarnya tugas koperasi itu ya kalau kita mengacu ya maaf ini di SKB katanya itu jadi keramatnya ya saat ini, bahwa di situ tugas koperasi TKB adalah mengatur gilir kerja. Bener nggak ngatur gilir kerja? Belum tentu. Sementara di terminal peti kemas itu mendesnya itu hampir tiap hari itu, ya. Tapi kalau di pelabuhan yang konvensional itu mendesnya cuma 14 hari.